Selanjutnya, Bapak Ibu Tonsin terkasih, kembali kita hadir di dalam acara Konghucu Masa Kini. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sebentar lagi umat Konghucu akan melaksanakan upacara sembahyang besar ini, yaitu yang nanti tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 5 bulan 5 Pungcelik atau Gogwe kalau orang zaman dahulu lebih terkenalnya, atau disebut juga sembahyang Tuan Yang atau Juan Yang atau Pecun mungkin ya kalau masyarakat awam mengenalnya. Nah, oleh sebab itu kita akan mendengarkan pembahasan yang berbeda dari yang mungkin selama ini kita dengar. Tentu saja dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Haksu atau Siese Jaing Rana Ongawijaya. Betul Tungten Haksu. Ya, baik, sebelum berpanjang lebar saya juga bersama dengan ditemani dengan Dokter Julia. Betul Tungten dokter, dan juga pakin kita ini anak muda generasi penerus yaitu Tocin Upa Santi Jayanti. Betul Tungten. Ya. Baik, untuk tidak berlama-lama kita akan mendengarkan tentang apa sih makna dari sembahyang Tuan Yang itu. Silakan Aksu. baik demikian. Saja. Pada saat ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersama-sama kita membahas tentang Tuan Yang atau Tuan U. Akan saya jelaskan bahwa selain kita mengatakan Tuan Yang, juga Tuan U. Mengapa? Justru Tuan U ini yang paling kita kita pelajari. Kenapa? U itu tegak lurus, matahari dengan bumi itu persis tegak lurus, membuat garis siku-siku. Nah, menurut kepercayaan dari dulu sampai sekarang, itu energi yang diberikan oleh Tuhan dengan kuasanya, yaitu sinar matahari itu mengandung yang luar biasa yang setiap tahun dialirkan kepada seluruh makhluk di atas bumi ini, baik benda, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga termasuk kita. Dan ini yang selama ini mungkin kita tidak pernah bahas. Nah, energi yang luar biasa ini itu sehingga kita mengadakan ritual. Jadi ritual bagaimana kita berpuji syukur karena Tuhan Yang Maha Kasih itu yang Maha Kuasa dengan sifat Yan dengan Chen, bahwa dia memberikan energi yang luar biasa setiap tahun dan berlaku itu sepanjang masa. Nah, energi yang ini makanya itu kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa Sang Pencipta, keberkahan karunia yang tidak terbatas ini diberikan kepada seluruh makhluk dan seluruh benda termasuk kita. Nah, inilah kita harus mengadakan ritual. Itulah dasar mengapa kita pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek kita harus bersembahyang. Oke, jadi itu maknanya. Mungkin Ya. ada pertanyaan dari Dokter Julia? Sejak kapan dilakukannya? Itu sebetulnya seluruh Nabi Konghucu belum ada, sudah dilaksanakan. Sebab hari raya agama kita itu mengikuti peredaran bumi, event-event yang tertentu, ya. Misalnya waktu matahari ada di lintang utara pada lintang utara 23,5 derajat itu mengadakan tungcek, ya. Nah, sekarang nanti ini Juni, nah itu ada di lintas utara, ya. Nah, itu juga kita di utara ini tegak lurus, ya. Kita mengadakan tungcek. Yang di ke kiri itu ada misalnya yang pas di bulan Maret dan di bulan September
itu kan ada di garis matahari. Nah, ini juga kita sembahyang, ya, yaitu misalnya Tiong Cupia, ya, nah Maret Cengbeng, misalnya. Nah ini dari itu sebetulnya kita beberapa, kalau nggak salah ada 8, yang lain itu memang seperti 20 Desember ya, menjelang tahun baru, ya kan kita ada hari persaudaraan. Nah itu yang memang kita rasa syukur pada malaikat. Hanya orang tidak tahu, hanya malaikat dapur, malaikat bumi, padahal di dalam kita baca dari sedikit itu ratusan malaikat yang disebut malaikat apa? Roh, makhluk roh, ya. Nah jadi di sinilah kita mengapa harus bersembahyang kepada Tuhan, karena karunia Tuhan pada saat itu, ya pada saat ini bulan 5 tanggal 5 itu memberikan energi yang luar biasa untuk kemampuan makhluk untuk bertahan hidup. Nah kalau kita sekarang ingat zamannya COVID itu imunisasi. Nah, dari imunisasi ini ya energi itu yang diberikan secara alami oleh Tuhan. Melalui apa? Ya mulai tumbuh-tumbuhan, mulai batu-batuan, ada binatang yang pakai obat, ya. Ya, tumbuhan juga banyak, umbi-umbian yang harus kita makan, menguatkan imunisasi kita. Apakah betul katanya kalau pas hari Tuhan itu kita menjemur obat atau menjemur baju itu akan kalau obat itu akan lebih berkhasiat gitu. Memang sih. Kalau baju dia katanya nggak akan nyengat gitu. Apa betul seperti itu? Kalau lihat yang belakangan. Nah, kalau bapak tahu yang belakangan. Yang baju katanya dijemur gitu. Nah itu baju jemur ya tentu saja ini nempel energi lah, ya semua itu begitu. Ya, jangankan yang kena sinar matahari pada saat Tuhan itu, ya yang di dalam tanah juga itu kena, ya kenapa? Keluar biasaan Tuhan, kuasa Tuhan ya, memang begitu. Tidak ada satu yang tidak dinaungi, seperti tidak ada satu bumi itu tidak didukung, selalu gitu. Ini memang umat kita memang ya belum ada kesana lah, ya. Karena itu di dalam segala hal kita harus sering berdiskusi, sering banyak bertanya. Kan di dalam Cungyu katakan banyak belajar, pandai-pandai bertanya. Ingat, pandai-pandai yang sembarang bertanya, hati-hati berpikir, ya betul ya. Nah yang keempat, ya bagaimana kita menguraikannya. Jelas-jelas kita harus menguraikan yang sepotong-sepotong, dan sebelum proses umat ini baru kita laksanakan, ya. Itu bukan sembarangan cara menghafal, tapi cara berpikir yang sistematik, ya. Dari kita belajar, banyak bertanya, hati-hati berpikir, jelas-jelas menguraikannya sampai melaksanakan. Nah, kalau Barat mengatakan apa? 1, tahu. 2, mengerti. 3, laksanakan. 4, menguraikan, menganalisa. 5, evaluasi. 6, dia. Ya. Mengapa kita tidak evaluasi? Karena dari urutannya kita udah benar. Kalau meleset tidak wajar. Oke, kembali ke sembahyang Tuhan yang palsu. Mungkin Upa ada yang mau ditanyakan juga. Tadi harus bertanya Tuhan. Nah, oke. Ya. Saya mau menanyakan tentang kisah Ci-Ian yang patriotisme di balik hari Tuhan yang. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kalau selama ini kadang-kadang orang di sini sih, mengapa tokoh besar
ya bunuh diri. Tapi rupanya dia tidak tahu latar belakangnya kayak apa. Ya. Nah, pada waktu TND mengabdi kepada raja itu, dialah yang paling baik, yang paling pintar bagaimana cara mesejahterakan rakyat. Kalau zaman dulu sampai sekarang sebetulnya itu raja, ada misalnya presiden, pemerintah, itu kan dia wajib ya melindungi rakyat, menjaga rakyat, ya karena dia dipilih, ya malah dulu tidak dipilih, ya karena apa? Prosesnya nanti lah mau ceritakan. Ya. Nah jadi CN ini karena orang yang jujur, orang yang baik, orang yang bermanfaat, sangat integritas, maka dia dicemburui oleh menteri-menteri lain, oleh para pembesar lain. Nah, begitu banyaknya yang cemburu, akhirnya raja itu terpengaruh, ya, sehingga karena dikhianati terpengaruh, raja ini, CN itu diusir jauh daripada pusat kerajaan. Artinya dia juga bukan lagi sebagai pejabat, tapi sebagai rakyat biasa. Tapi beliau tidak pernah ya lupa pada negerinya, karena negerinya itu adalah sangat dicintai dan sangat dibela mati-matian. Nah, siapa yang memberikan kabar selama ini? Yaitu bawahannya yang selalu memantau kerajaan tersebut, melaporkan pada CN. Pada akhirnya, CN mendengar dari temannya itu, dari bapaknya itu, bahwa negerinya sudah porak-poranda, hancur, lebur, digantikan oleh kerajaan lain. Nah, lalu dia, CN ini merasa sangat prihatin dan bukan putus asa. Nah, aku di antara kerajaan, di antara rakyat, tinggal aku sendiri. Apalah artinya aku, ya sendiri, ya maka aku akan bersama-sama mati, kata orang lain, mati jihad. Ya. Kalau kita cengki, ya, yang membuatkan iman yang membuatkan tekad iman untuk mati, ya. Nah ini sebetulnya kalau di Islam itu jihad di jalan Tuhan, ya. Nah makanya itu karena bagaimana, yaitu dengan mengikat badannya yang dibebani batu, ya, bukan bunuh diri, bukan putus asa. Nah ini selama ini mungkin ada beberapa orang yang mau seperti itu. Nah, mengapa beliau melakukan itu? Beliau yang sampai sekarang kan 1 tahun kemudian itu kan ada dilemparkan oleh nelayan beras dibungkus kayak daun, lama-lama jadi bacang. Terus kan bapak tanya, bacang itu berapa sudut? Nah, 3 ini sebetulnya menurut Bapak itu adalah simbol tian-tianan. Apa tian-tianan itu? Ada negara, ada pemerintah, ada rakyat. Ya. Adanya rakyat pasti adanya raja. Adanya rakyat dan raja dan negara. Ya. Sebaliknya, kalau ada pemerintah raja, tidak rakyat, siapa yang memerintah? Betul. Kalau ada rakyat, tidak ada pemerintah, siapa yang yang mensejahterakan rakyat? Ya. Nah, korelasinya begitu.
Ya, jadi Cien beranggapan ya negara sudah tidak ada, pemerintah tidak ada, rakyat tidak ada, ngapain dia itu sendiri? Dan dia kalau mengabdi kepada Bung ya pasti tidak mau lah. Soal bukan junjungan itu banyak diceritakan di dalam Suking. Contoh misalnya Unwang nggak mau, ya lebih baik dia diusir daripada diajak oleh pemerintah Sang Iin. Bacakan Suking. Ya. Nah itu jadi konsekuensi sebagai orang yang cinta kepada tanah air, begitulah. Nah, sebetulnya ini dicontohkan oleh Nabi. Ada 3 yang dicontohkan oleh Nabi. Yang 2, ini 1 memang ada di Moncek. Negara itu harus dijaga dari generasi ke generasi. Udah dengar kan? Ya. Dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan negara ini, ya, karena kepentingan pribadi. Jagalah dia, negara, sampai kau mati. Ada nggak di tempat lain agama? Tidak ada. Nabi meneruskan dengan contoh. Waktu Nabi berumur 56 tahun, meninggalkan negeri untuk menyebarkan firman Tuhan dan menawarkan kepada pemerintah untuk apa itu ajarannya, ya, dari satu negeri ke negeri lain, ya, selama 13 tahun. Waktu beliau berangkat dari negeri tangganya pelan-pelan. Kenapa apa? Begitu cintanya kepada negeri, sebenarnya tidak mau meninggalkan, tapi karena mengemban firman Tuhan, dia berangkat. Begitu jauh sudah hampir tidak kelihatan negeri lu, dia menengok ke belakang, ya, barulah dia berjalan cepat. Ya. Pada waktu mau pulang, umur 79 tahun. Nah, beliau pulang, begitu sampai di perbatasan negeri lu, langkahnya dipercepat sampai ke negeri. Bayangkan betapa cintanya kepada negeri, ya, seorang nabi, seorang guru besar, ya, untuk apa, mencintai dirinya sendiri. Nah, kita sebagai warga Indonesia wajib, bukan harus saja wajib, ya, membela tanah air kita dengan sepenuh hati. Tidak boleh setengah-setengah. Nah, inilah harusnya pemuda-pemuda Konghucu dan orang-orang Konghucu bagaimana mencintai negeri. Yang ini harus kita apa, dorong, ya, karena bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Nah, itulah sebagai patriotisme kita, termasuk Cien pada negerinya. Baik, Haksu bisa jelaskan ya secara singkat ya, peristiwa atau sembahyang Tuayang ini dipilih dari sudut budaya dan ekonomi. Nah, yang budaya yaitu dari kita tadi misalnya bicara soal bacang, kan setiap tahun jadi, itu kan dulunya oleh kan kebetulan Cien itu tinggalnya di tepi sungai, ya, tepi sungai ini kan banyak nelayan, ya. Nah, justru di orang awam, ya, Tuanyang atau Tuan itu terkenalnya bukan sembahyang, tapi festivalnya. Nah, itu kesalahan besar. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena dia sudah menjadi budaya. Ya. Nah, budaya ini misalnya di Tangerang, Pontianak, ya kalau Bapak mau merah ya, wah, hasillah, ini peluang, asli peluang. Mengapa bukan peluang? Ya, karena sementara ini orang kalau begitu, kadang-kadang COVID aja ya, jadi tidak dilaksanakan. Oh, dulu kan Tangerang ramai, di Singkawang ramai, apa di Bagas siapa apalagi, ya.
Nah itu bisa dimanfaatkan sebagai menghasilkan devisa, dikelola dengan baik. Ya, mungkin dari mancanegara datang ke negeri kita. Nah juga kalau bahkan si api-api ke Singapura, banyak yang datang itu. Kadang-kadang dari Malaysia, ya. Ada di sana nggak ada, gitu. Nah ini sebetulnya peluang untuk kita untuk bisnis. Ya singkatnya bisnis dan cari duit. Nah kalau kita bisa dikelola dengan baik, itu bisa akan mengalir baik dari lokal maupun non lokal. Nah itu memang selama ini kan apakah ada yang muncul kata itu terus tidak, mungkin bapak kali ya, mudah-mudahan ya. Kenapa kita beragama bukan hanya untuk sembahyang saja ya, tetapi bagaimana pikiran kita dialihkan untuk mensejahterakan rakyat. Ya sekarang juga organisasi kita ya memang sudah berpikir pada gitu, ada arisan, ada apa, tapi belum menuju kepada dunia dagang karena mungkin pemimpin kita belum ahli dagang. Tapi kalau kita tidak mulai meskipun tidak ahli dagang, kenapa tidak? Ya, soalnya namanya kita memang ahli dagang dulu di Indonesia nggak ada ahli dagang, malah buta urut. Ya, tapi di sini ya kaya raya. Mengapa? Ya karena bisa memanfaatkan peluang atau menciptakan peluang. Yang paling baik memang kita harus dapat menciptakan peluang sehingga banyak tenaga yang diserap. Jadi yang paling baik. Nah gitu. Seperti misalnya menciptakan apa tuh beratus-ratus perahu jadi peluang ini digunakan untuk kesejahteraan di sekelilingnya atau orang-orang bisa aja. Bapak pikir begitu. Nah jadi inilah yang menurut Bapak harusnya, makanya itu Bapak setuju pada tema ini Konghucu yang bisa zaman kini, masa kini. Nah tadi kita kembangkan terus, kan Nabi bersabda, ya mempelajari ajaran lama, mendidik yang baru, itu adalah betul-betul kebahagiaan kita. Ya kebahagiaan kita. Bapak nyebutnya kebahagiaan. Kenapa? Kita menemukan sesuatu ajaran lama kepada yang baru bermanfaat untuk kita semua. Saya pikir ada lagi pertanyaan? Ya, cukup sekian ya karena kita ya maaf sekali lagi terima kasih saya Ceen PT Tumken selesai. Jadi itu saja. Baik, Bapak Ibu Tojen terkasih, demikian tadi uraian singkat, padat namun cukup jelas ya, sehingga bisa dimaknai oleh umat Konghucu pada khususnya dan masyarakat umum ya, tentang makna arti inovasi-inovasi yang bisa terjadi untuk perkembangan dari perayaan atau pelaksanaan upacara sembahyang Tuhan Yang ini sendiri. Dan jangan lupa mari kita sama-sama peringati sembahyang Tuhan Yang tepatnya nanti pada tanggal 5 bulan 5 Pungceli atau di dalam kalender nasional tepatnya tanggal 14 Juni pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali di dalam acara Konghucu masa kini. Terima kasih dan terima kembali Weite Tungtien Sanjay. Sanjay.